Berikut akan dijelaskan cara kerja daripada sistem. Yang pertama adalah user harus membuat user account terlebih dahulu. Jadi buka alamat website ini, kemudian setiap user harus mendaftarkan sendiri emailnya. Jadi bila dibuka di sini, klik pada buka alamat website ini, kemudian klik pada tombol register. Di sini, setelah user mendaftar, kemudian admin akan memberikan jabatan sesuai dengan pekerjaan daripada user. Terdapat 5 role atau 5 jabatan, yaitu yang pertama guest, di mana guest tidak memiliki kemampuan apapun. Jadi ini misalnya contohnya kalau ada orang yang tahu-tahu langsung register, tapi untuk menjamin keamanan dia tidak bisa melihat apapun sebelum admin mengubah role-nya. Yang kedua yaitu Mandira Surabaya. Bila user memiliki jabatan Mandira Surabaya, ini dikhususkan untuk para pekerja yang ada di Mandira Surabaya. Kemudian importer, yaitu ini orang yang tugasnya memasukkan data dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Importer ini hanya bisa memasukkan data, dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Admin selain bisa melakukan segala pekerjaan di sini, admin juga bisa memanage user, jadi bisa mengubah role user ataupun mereset password dari user. Owner bisa melakukan segalanya, ditambah dia bisa juga melakukan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses berpusat pada booking. Pertama kali user login akan ditampilkan seluruh data booking. Semua transaksi berpusat di booking list. Jadi apabila dilihat di sini ditampilkan pertama kali login, user akan mendapati tampilan seperti ini. Di bagian menu sini, ini adalah data booking. Semua transaksi booking akan di list di sini, di mana ditampilkan satu halaman sebanyak 10 transaksi. Jadinya nantinya bisa akan banyak sekali. Ini tab page-nya. Untuk memasukkan data booking, maka tanpa harus mengetik kembali, setiap hari orang dari Mandira yang bertugas sebagai importer akan melakukan import data untuk mengambil data dari sistem yang sudah ada Mandira Online untuk dimasukkan ke sistem ini. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan di video yang lain. Kemudian tampilan dari booking ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu search, list, dan summary. Kalau dilihat di sini, ini adalah bagian search-nya, hampir sama seperti Excel. Jadi misalnya saya tampilkan total summary juga. Maka search bisa dilakukan di sini. Ini detailnya, termasuk juga di sini bisa dilihat seluruh field yang lain. Di sini adalah summary. Jadi summary itu berisi laporan. Yang pertama yaitu apabila kita menjual ke orang lain ini, kemudian kita mengambil dari hotel, harga totalnya ini, kemudian termasuk juga fee, bila ada fee untuk setiap transaksi, ini commission daripada setiap sales, dan dari data 7 hari yang sudah saya masukkan ke dalam sistem ini, diperoleh net income sebesar ini. Dan apabila net income ini nantinya akan ada profit sharing, maka akan ditampilkan seperti ini. Untuk melakukan proses membuat data booking, membaca, edit, dan delete, maka dapat dijelaskan secara singkat. Ini adalah proses untuk membuat listnya.
Untuk membacanya dapat lewat data booking ini. Untuk membuat baru bila tanpa melakukan import, maka juga bisa new booking di sini. Ini adalah untuk membuat baru. Field-nya hampir sama dengan sistem yang mandiri online. Dan tombol-tombol yang digunakan di sini ini adalah untuk bila ingin dicetak, untuk rekap. Kemudian sedangkan tombol kedua untuk edit bila ingin dilakukan koreksi ataupun melakukan bila customer sudah melakukan pembayaran. Dan yang terakhir adalah tombol delete, adalah untuk menghapus bila ini terjadi kesalahan. Untuk mencari data booking akan dijelaskan pada video yang lain karena prosesnya akan lebih detail. Kemudian seluruh transaksi yang sudah ada ini, misalnya ada summary, kita juga bisa melakukan download data yang list yang sudah ada ini dalam format Excel. Jadi tinggal diklik di sini, datanya nanti yang kita lihat di sini akan bisa dapat ditampilkan dalam Excel untuk diproses lebih lanjut. Berikut ini akan ditampilkan bagaimana proses di dalam satu booking. Jadi apabila kita lihat contoh booking milik Mr. Peter Lasmono, bila kita tekan tombol edit, di sini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu di mana yang pertama adalah header yang diambil dari program Mandira Online, kemudian juga data detail yang diambil dari program Mandira Online. By price itu maksudnya adalah kita mengambil dari harga hotel, sedangkan ini kita menjual ke customer. Di sini karena harga menggunakan rupiah, maka buy rate secara default adalah angka 1. Tetapi apabila nantinya menggunakan angka dolar, maka buy rate ini harus diisikan manual tergantung dari rate uang yang akan digunakan. Jadi misalnya Singapura ataupun Amerika, di mana fluktuasi rate itu tergantung pada waktu. Bisa ditampilkan di sini detailnya menggunakan terdapat 2 record, 2 detail, yaitu yang pertama karena orang ini menggunakan hotel dari tanggal 28 sampai tanggal 30 dengan harga 1.400.000. Sedangkan yang kedua setelah tanggal 30 dan 31 menggunakan harga 1.100.000. Jadi dipisah, tapi perhitungannya nantinya ini akan ditotal menjadi 1 di bagian sini. Jadi ini adalah bagian di mana kita menjual ke customer, kita beli dari hotel, dipotong dari komisi sales, dan juga ada others fee untuk hal yang lain-lain, sehingga total net pendapatan untuk satu booking ini untuk Mandira 10.000. Bila customer melakukan pembayaran, maka bisa diisikan di sini untuk agar kita dapat mencatat. Pembayaran bisa dilakukan beberapa kali. Jadi kalau saya perhatikan, saya tunjukkan di sini bisa banyak rekod bisa diisikan. Bila ingin dibatalkan, bisa diklik pada tombol delete this detail, akan menghapus khusus rekod itu saja. Jadi ini adalah pembayaran customer yang dilakukan manual. Jadi di sini termasuk misalnya customer membayar, ditransfer di bank mana, dituliskan di bagian note.
Dan jangan lupa apabila kita melakukan perubahan-perubahan di sini harus disimpan dengan klik pada tombol update booking ini. Bagian yang keempat yaitu payment to hotel. Memang tidak ada tombol add to detail, sebelumnya ada, hanya saja karena payment to hotel ini akan dilakukan secara pembayarannya itu secara bersama menjadi satu, maksudnya Mandira melakukan pembayaran ke hotel menggunakan kartu kredit dan satu kali pembayaran itu dilakukan untuk pembayaran beberapa booking. Jadi akan digunakan menu yang lain di sini sehingga bisa lebih otomatis. Apabila pembayaran sudah dilakukan semua, jadi apabila di sini customer juga sudah membayar dan misalnya Mandira juga sudah membayar tagihan ini, maka proses yang terakhir adalah pihak owner melakukan konfirmasi. Jadi bila dia juga sudah melakukan pengecekan, hanya owner yang terdapat menu di sini. Jadi dia dapat melakukan konfirmasi dengan melakukan cek di sini di dua bagian ini. Apabila sudah menerima pembayaran dari customer atau agent, dia melakukan konfirmasi di sini. Apabila sudah melakukan pembayaran ke hotel dan sudah beres, dia juga melakukan konfirmasi di sini. Dan jangan lupa terakhir harus dilakukan penyimpanan di klik tombol update booking ini. Proses yang selanjutnya yaitu apabila Mandira melakukan pembayaran ke hotel. Jadi bila ada tagihan dari hotel, umumnya dalam satu tagihan hotel terdapat beberapa booking yang ditagihkan dan Mandira menggunakan kartu kredit sebagai pembayarannya. Maka terlebih dahulu masukkan data-data kartu kredit yang akan digunakan. Jadi bila ditunjukkan di sini lewat menu, kemudian data credit card. Di sini saya berikan contoh 2 beserta limit dan current limitnya. Jadi untuk membuat baru maka bisa pilih menu new credit card, dituliskan nama detail credit cardnya, termasuk diisikan berapa limitnya. Apabila limitnya misalnya 100 juta, karena baru maka ditulis di sini juga current limit 100 juta. Seperti halnya ini. Selanjutnya untuk melakukan pembayaran pay to hotel, misalnya kita ingin melakukan pembayaran ke Hotel Amaris Hotel Malang, kita search, bisa juga berdasarkan tanggal tertentu. Di sini yang ditampilkan di sini adalah booking-booking yang belum dilunasi. Jadi yang sudah dilunasi tentunya sudah tidak ditampilkan lagi di sini. Misalnya kita ingin membayar sebagian saja. Jadi misalnya dari 2 tagihan ini, apabila mau dilihat detailnya lagi, bisa diklik di sini, akan dibuka detailnya. Kita melakukan pembayaran untuk 2 booking ini menggunakan kartu kredit BCA. Kemudian kita transfernya kapan? Misalnya tanggal 28 klik do payment, maka secara otomatis kedua itu akan dibayar. Maka bila kita lihat di sini di data credit card, karena kita menggunakan BCA, maka bila kita cek di sini pembayaran credit card ini
akan mengurangi limit daripada kartu yang digunakan. Jadi limitnya sekarang sudah berubah dari yang sebelumnya 70 juta lebih, sekarang menjadi seperti ini. Pembayaran juga akan secara otomatis akan mengurangi hutang Mandira pada Amaris Hotel. Jadi bila kita cek di booking, kita cari hotel tersebut, kita cek, maka Mandira Debt sudah 0 karena di sini pembayaran langsung diisikan secara otomatis oleh sistem. Proses selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu apabila sekarang saatnya untuk membayar kartu kredit, tagihan dari kartu kredit, sehingga limit dari kartu kredit tersebut dapat bertambah kembali. Jadi bisa diklik pada bagian ini, kemudian klik pada pilih menu Pay Credit Card. Di sini ditampilkan semua pembayaran-pembayaran yang telah kita lakukan kepada hotel-hotel. Hanya saja kalau yang sudah dibayar otomatis warnanya menjadi hijau dan kita tidak bisa melakukan pengecekan kembali, tandanya ini hilang. Contohnya sekarang tadi bagian Amaris Hotel, kita melakukan pembayaran sebesar 720.000 dan saat ini kita mau bayar. Jadi kita bisa misalnya bedakan, saya hanya mau menampilkan, nantinya ini list akan menjadi banyak, jadi bisa kita filter misalnya BCA saja, ditampilkan BCA, kemudian kita cek tanda ini karena kita sudah melakukan pembayaran, klik pada credit card release, maka berarti kartu kredit ini dan tagihan-tagihannya sudah dibayar. Maka bila kita cek kembali ke data credit card, limit dari kartu kredit tersebut berubah kembali dari yang sebelumnya 69 juta menjadi 70 juta kembali. Kalau kita lihat ke dalamnya, rekod yang tadi untuk Amaris sudah tidak ada, Amaris Hotel Malang. Bila kita ingin membatalkan pembayaran, jadi harus mengulang dari awal, maka kita bisa menghapus pembayaran ini, maka semua otomatis berarti pembayaran ke Amaris Hotel ini dibatalkan, termasuk juga akan menambah hutang kita yang ada di dalam kode booking.